Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faya ayuhal hadirun usini wa iyyakum bitaqwallah ittaqullah faqad fazal muttaqun amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian buka puasa Masjid Nurul Huda 19 Londong yang kami muliakan. Pertama kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya saja kita masih bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan 1447 Hijriah sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT, mendapatkan pahala, mendapatkan maghfirah, dan juga menjadi wasilah meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di sini termasuk yang istiqomah. Sudah masuk etape yang kedua, 10 hari yang kedua masih semangat ya. Di beberapa masjid saya lihat sudah mulai ya, mengalami kemajuan ya. Tapi kalau di Kauman, di Masjid Gede hari ini rame. Soalnya apa? Naik kemis niku gule. Biasanya kebak niku kalau mangkat pun do teko gasi. Oke. Baik, melanjutkan bahasan tentang manajemen kolbu. Kemarin kita sudah membahas tentang ikhlas ya. Apa itu ikhlas, apa buah dari ikhlas, kemudian apa bahayanya kalau tidak ikhlas, dan juga bagaimana ciri-ciri ikhlas. Nah, maka kita sekarang masuk ke amalan hati yang kedua, yaitu tawakal. Oh ya, sedikit feedback buat panitia yang nyoteng ya. Kemarin saya lihat di YouTube nama saya salah, bukan Riza Orfani tapi Riza Arfani. Oke. Nanti mohon kalau bisa dikoreksi. Baik, kita masuk yang amalan hati yang kedua, yaitu tawakal, atau kalau dalam bahasa Arab tawakkul ya. Jadi kalau secara lughah dari kata tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Jadi masdarnya atau gerunnya itu kalau bahasa Inggris gerunnya itu tawakkul. Tapi itu maksudnya tawakal, kalau bahasa Indonesia tawakal. Baik, apa itu tawakal? Tawakal itu sering diartikan secara bebas, pasrah. Pokoknya pasrah. Nah, tapi pasrahnya yang bagaimana? Nah, ini yang tidak banyak orang yang tahu. Ya. Tawakal ini artinya adalah, saya mengutip keterangan dari Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, sidqu i'timadil qalbi 'ala Allahi azza wa jalla. Yaitu menggantungkan diri secara jujur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Fi istijlabil manafi, di dalam berusaha mendapatkan kebaikan, wa daf'il mudhar, dan juga menolak keburukan, min umurid dunya wal akhirati kulliha, baik itu terkait perkara dunia maupun perkara akhirat ya. Jadi menggantungkan diri kepada Allah, bahwa Allah yang menentukan hasil akhir ya. Jadi misalnya ketika kita kecetit, terus biasanya pijet. Kalau dia sok pijet kali Pak Kasijo, ini saya niki adoh. Nah, ketika kita ini pijet ya, itu
kadang-kadang ada semacam keyakinan ku nek pijet karo Mbah Dukun niki, mboten dukun santet nggih, dukun pijet nggih. Mari. Ya. Seolah-olah menafikan bahwa mari tidaknya itu sebenarnya yang menentukan siapa? Allah. Ya. Atau kalau kita gampangannya periksa ke dokter. Wah, aku angger flu nek wis disuntik Pak dokter kae mari. Ya. Seolah-olah yang menyebabkan sembuh atau tidak itu Pak dokter. Ya. Lebih spesifik suntikane ya. Padahal yang menyembuhkan hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini dalam pandangan tawakal hal-hal semacam tadi ini kurang benar, ya, belum tepat, ya. Karena seolah-olah bergantungnya bukan kepada Allah tapi kepada makhluk. Nah, ini. Jadi kalau yang benar ketika kita pijet, kita berobat ke dokter tadi, ya ini sebagai ikhtiar saja. Soal sembuh atau tidak, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tetap, wah aku nek dipijeti dukun kae malah jarem, aku cocoknya karo dukun seiki. Nah, berarti kan kita ada preferensi, ada kecocokan, ya. Tetapi tetap yang memberikan kesembuhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana firman Allah ketika Nabi Ibrahim menceritakan tentang dirinya, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, maka dia Allah yang menyembuhkan aku. Ya. Jadi bukan dokter, bukan tabib, ya, bukan tukang pijat tadi, ya. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Nah, kemudian ada juga ulama lain yang memberi pengertian yang berbeda. Namanya Al-Hasan Al-Basri. Ini seorang tabi'in. Nah, beliau mengatakan, inna tawakkulal abdi, sesungguhnya tawakalnya seorang hamba ala rabbihi, kepada Tuhannya, ayya'lama annallaha huwa thiqqatuhu, ya. Bahwasanya dia mengetahui bahwa yang betul-betul bisa diandalkan segalanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Ikhlas, Allahus Somad. Allah lah sebaik-baik tempat menggantungkan diri, sebaik-baik tempat untuk diandalkan, ya. Karena nanti hasil akhir itu Allah. Banyak orang yang sakit, gitu, karena dia kaya, sakitnya parah, maka dikumpulkan dokter-dokter terbaik sedunia, ya. Tetapi ketika Allah sudah menakdirkan bahwa dengan sakitnya ini yang bersangkutan menemui ajalnya, kira-kira pripun? Mari mboten? Mboten. Ya. Biarpun sing teko niku profesor, dokter, bahkan bae profesor gitu, tetap kalau itu memang sudah ajalnya tiba, ya nggak sembuh, ya. Tapi banyak kejadian juga orang yang secara medis dokter mengatakan, wah niki pun dibeto kondur mawon. Nah, biasanya ngaten nggih, pun niki dibeto kondur mawon, mangke dirawat teng dalem. Ini kan secara tidak langsung kan, iki secara medis wis ra iso, nah wis ra iso. Tapi ternyata apa? Ya ora mati-mati nyatane. Malah umure dawa, malah mungkin dokternya malah dhisik ngoten nggih. Ya. Kenapa? Karena ajalnya belum tiba. Nah, jadi tetap tempat tergantung yang terbaik adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata lagi ulama yang lain, Az-Zabidi rahimahullah, beliau mengatakan, apa itu tawakal? As-siqqatu bima indallah, yaitu percaya atau bergantung dengan apa-apa yang ada di sisi Allah. Wal ya'su mimma fi aidin nas, dan ya'su itu berputus asa atau tidak berharap
dengan apa yang ada di tangan manusia. Jadi kita pokoknya sing diharap-harap Gusti Allah, ya. Yang selain Allah, ya kita tidak terlalu berharap. Pokoknya yang utama adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dikisahkan dalam kitab Qasasul Anbiya, ya, karya Ibnu Katsir, ya. Ketika Nabi Ibrahim itu arep diobong, ya. Jadi karena Nabi Ibrahim niku ngrusak napa? Berhala-berhala gitu. Meng disisakan yang paling gede, terus kapake dikalongke teng ngene berhala sing paling gede niku. Nah, ketika di sidang, loh kok nuduh aku kae lho? Barang bukti jelas, tersangkanya jelas. Berhala sing paling gede kuwi lho kapake ning kono. Nah, ya wis takoni kuwi terus. Nah, orang-orang kemudian sadar itu kan. Oh iya ya. Mosok berhala ngerusak berhala kan ra mungkin wong berhala ra iso ngomong-ngomong, ra iso nyuwara, ra iso obah. Nah, sebenarnya ketika itu sadar gitu. Tapi tadi karena mereka sudah tersesat, ya. Tidak mau mengikuti petunjuknya, akhirnya apa? Tetap ngeyel. Nah, terus karena Nabi Ibrahim disekat gitu. Lah ngerti berhala ra iso ngopo kok ndok sembah ki terus arep ngopo. Nah, ini sebenarnya mereka sadar, tapi akhirnya apa? Nabi Ibrahim kemudian ditangkap, terus disiapkan kayu bakar sangat banyak, ya. Bahkan saking marahnya, saking penduduk negeri itu saking marahnya sama Ibrahim, itu sampai wanita yang sakit saja, itu dia juga masing-masing membawa satu pohon gitu. Nah, dikumpulkan sehingga terkumpul kayu yang sangat banyak. Terus Nabi Ibrahim itu diikat di manjanik. Manjanik itu kaya nek zaman perang biyen mesin plinteng nih oke. Nah, terus setelah apinya dinyalakan dilemparkan. Nah, ketika dilemparkan disebutkan dalam Qasasul Anbiya, ya. Datang malaikat yang mengatur hujan. Wahai Ibrahim, apa kamu perlu bantuan saya? Saya bisa turunkan hujan sehingga apinya apa? Mati. Apa kata Ibrahim? Nek kowe aku ra butuh. Aku butuhe karo Gusti Allah. Nah, ini namanya apa? Tawakal. Aku ra butuh, aku butuhe karo Gusti Allah. Nah, akhirnya apa? Allah memerintahkan ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim dibakar, tidak mati, tidak terbakar. Bukan karena sekti, ya. Kan orang kan, Nabi Ibrahim berarti sekti loh, kebal loh. Bukan. Tapi karena Allah perintahkan api yang aslinya itu panas, membakar, diperintahkan menjadi apa? Bardan, dingin, wasalaman, dan membawa keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Ya, ini. Jadi ini contoh tawakal. Jadi yang digantungkan itu Allah. Karena berharap kepada manusia ribun. Sok mengecewakan. Nah, coba ibu-ibu seberapa sering dikecewakan suaminya? Sering mboten? Makanya bapak-bapak ampun sok do mblenjani janji nggih karo garwane. Marai do galak-galak niku lho. Ya. Ya, jadi inilah tawakal. Nah, lalu apa hakikat tawakal? Nah, ini ada penjelasan. Hakikat tawakal adalah tadi bergantungnya hati kepada Allah. Nah, tapi tidak sekedar bergantung saja, tapi ada tambahannya, ma'al akhdi bil asbab. Nah, disertai dengan menjalankan sebabnya. Ya. Jadi orang yang meneng baik, ya wis lah aku wis engko nak wayahe mari yo, mari ya. Aku ngelih, jare Allah memberi rizki. Aku nek wayahe entuk rizki ya tak rezekine teko dhewe. Nah, ya niki kleru. Nah, ini bukan tawakal yang benar. Maka dijelaskan hakikatut tawakkuli
Hakikat tawakal adalah i'timadul qalbi 'ala Allah. Yang pertama, hatinya bergantung kepada Allah. Yang kedua, ma'al akhdi bil asbab, dengan disertai melakukan sebabnya. Nek loro ya priksa ning dokter. Nek ngelih ya golek napa, buka lemari, jukuk sego, njuk maem. Nah, jadi sebabnya itu dilakukan gitu loh. Jadi ikhtiarnya dilakukan. Nah, ini yang kedua. Terus yang ketiga, ma'at tayakkunil kamili, disertai dengan keyakinan yang kuat bi annallaha, bahwasanya Allah war-razzaqul khaliqul muhyil mumit. Nah, bahwasanya Allah adalah yang maha memberi rezeki, Allah adalah yang maha menciptakan, yang menghidupkan dan mematikan. La ilaha ghairuhu wala robba siwahu, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan tidak ada yang maha kuasa melebihi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Nah jadi tawakal niku ora meng jegrek meneng wae. Nah niku jenenge mau pasrah bongkoan. Ya makanya tadi saya matur, orang ketika mengatakan tawakal ya pokoknya pasrah. Nah pasrah yang bagaimana? Nek pasrah meneng wae njuk mboten ikhtiar, niku jenenge dadi tawakal. Niku jenenge wow pasrah bongkoan. Nah, kalau dalam bahasa Arab ini istilahnya mirip. Kalau tawakal kan tawakkala ya tawakkalu. Nah, nek sing pasrah bongkoan niku tawakala ya tawakalu. Jadi wanya panjang. Nah, tawakulan. Nah, jadi inilah bahasa Arab niku beda panjang pendek we artinya apa? Beda. Nah, makanya nek sing dadi imam niku kudu sing le maca Quran sing fasih. Nah, ampun ngantek klera-kleru nek isi gradul-gradul mangke artine iso beda. Nah ini. Jadi kalau yang tawakal itu kan tawakkala ya tawakkalu. Nah nek niki tawakala ya tawakalu. Nah niku sing pasrah bongkoanmu. Ah wis lah nek wayahe mari yo mari dhewe ora usah reko-reko. Gusti Allah iki kan sing maha menyembuhkan. Lah iya ning kowe kon ikhtiar. Ya. Karena Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Ya, tidaklah Allah, sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai mereka berusaha untuk merubah keadaannya. Ya, jadi ini wajib ikhtiar. Nah, ora kena kok njuk meneng wae. Nah. Jadi yang betul tawakal itu di dalamnya ada ikhtiar. Kalau orang ikhtiar berarti wow, pasrah bongkoan. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan mengambil sebab atau berikhtiar tadi. Nah, ini menjadi syarat sempurnanya tawakal. Ya. Jadi kalau tidak disertai dengan ikhtiar, maka tawakalnya menjadi tidak sempurna. Ya. Nah, tetapi begini, ada perbedaan antara orang yang bertawakal dengan sebenar-benarnya dengan yang bertawakal mek etok-etok. Wah, aku tawakal kok. Karo sing tawakal tenan ki ada bedanya. Ya. Apa bedanya? Kalau orang yang bertawakal betul, ya, dia kan berusaha, dia menempuh sebab, ya. Tapi tetap yang dia gantungkan yang utama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nek sing tawakal etok-etok mau, dia sebenarnya hanya mengatakan secara lisan bertawakal, ning sakjane dia menggantungkan diri kepada sebabnya. Nah, contohnya ngeten, ada seorang pasien, nah, terus biasa periksa dengan dokter X, ngeten nggih.
Nah, cocok. Nah, terus suatu hari dokter X niku dilalai tilar donya, meninggal. Nah, dia wis bingung. Wah, kok nek aku lara repriksa karo sapa? Seolah-olah sik marai-mari dokter itu. Ya, padahal kan sik maringi mari niku Gusti Allah. Kan banyak dokter yang lain. Aku cocok pora ya tinggal dicoba. Nah, tapi orang yang ngaku tawakal ning sakjane menggantungkan kepada manusia tadi seperti itu. Waduh, iki kok nek wis mati yo aku preksane karo sapa iki? Ku nek aku lara yo piye ketulung ora? Nah, ini dia ngaku tawakal tapi sebenarnya dia tidak tawakal, dia menggantungkan kepada manusia. Nah, ada contoh jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau juga bertawakal. Nah, jadi Nabi ini kan uswah hasanah. Nah, maka beliau tentu juga dalam keseharian beliau bertawakal. Nah, tetapi beliau juga melakukan sebab. Ya, contohnya, misalnya pas perang Uhud, ya, Nabi itu disebutkan dalam hadis dari Sa'ab ibnu Yazid, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zahara baina dzira'aini yauma Uhudin, ya, bahwasanya Nabi itu pada saat perang Uhud beliau itu pakai baju besi, baju perang itu ya, yang apa kalau kena pedang bisa mengurangi luka lukanya itu loh. Nah, ternyata pakainya apa? Dir'aini, dua baju perang. Jadi Nabi itu rangkep loro. Nah, kenapa kok rangkep loro? Ben nek dilukai lebih sulit. Ya, artinya apa? Loh, kok Nabi wedi mati po? Kan Nabi kan Rasulullah, mesti ditolong karo Gusti Allah. Betul, tapi beliau memberi contoh kepada kita bahwa yang namanya ikhtiar itu wajib. Maka ketika perang Uhud pakai baju perang, we ora ming siji ning loro. Supaya apa? Supaya lebih sulit dilukai. Nah, jadi Nabi juga seperti itu. Nah, kemudian ketika Nabi itu peristiwa Fathul Makkah, ya, peristiwa Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah, disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beliau dakhala Makkah yaumal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar. Ya. Beliau memasuki kota Mekah pada saat peristiwa kota Mekah dan di kepalanya ada helm besi. Ya. Berarti apa? Kenapa kok Nabi pakai helm besi? Ya, supaya terlindung. Ya. Artinya apa? Ya pas tawakal ya tawakal, neng ya ora njuk. Oh, wis lah pasrah wae. Enggak, tetap ada ikhtiar. Bahkan Nabi saja pakai helm apa? Besi. Nah, ini. Nah. Kemudian ketika Nabi hijrah, ya, kayaknya tahun lalu pernah kami sampaikan di sini ya. Nabi ketika hijrah itu delik-delik nopo terang-terangan. Delik-delik ya, karena akan ditangkap oleh orang Quraisy, ya. Jadi pakai rencana yang matang, ya. Nek Madinah niku letaknya di sebelah utaranya Mekah, ya. Jadi nek jenengan nate umroh atau nate haji, nek sholat teng Madinah itu berarti madhepe ngidul, karena Mekah niku teng sisih lor Madinah. Nah, tetapi ketika Rasulullah bener nggih, madhepe kualik Madinah teng lor Mekah, nah, makanya kleru, ya. Jadi nek teng Madinah madhep ngidul karena nek saking Mekah teng Madinah niku ngalor. Nah, ngoten nggih. Nah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah itu ternyata mboten ngalor, ning ngidul. Nah, kenapa? Ya,
untuk menghindari kejaran orang Quraisy. Ya. Beliau ke selatan, ngumpet dulu di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Ya. Lebih tepatnya 2 malam 3 hari. Ya. Itu malam 27 Safar ya. Nah, kemudian setelah 3 hari baru Nabi itu memilih jalan yang di pinggir pantai, jalan yang sepi, yang jarang dilewati manusia. Kenapa? Ben ora ke cekel. Nah, berarti apa? Rasulullah itu juga ikhtiar, orang konjo, wah aku kan Nabi mesti menangan, wah santai wae engko mesti dilindungi Gusti Allah. Kan enggak begitu. Ya, tetap ada ikhtiarnya. Jadi tawakal yang sempurna itu ketika di dalamnya ada ikhtiar. Nah, berkaitan dengan ini ada satu hadis dari sahabat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini penting hadisnya. Lau annakum kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi. Kalau sekiranya kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Nah, ini tawakal yang sebenar-benarnya seperti ini. Nabi mengatakan la ruziktum, pasti Allah akan beri kamu rizki. Kama yurzakut toiru, sebagaimana seekor burung diberi rizki oleh Allah. Tagdu khimasan, di pagi hari perutnya lapar, wataruhu bitonan, di sore hari perutnya sudah kenyang. Nah, jadi ini menarik. Rasulullah mengumpamakan tawakal yang sempurna itu seperti tawakalnya seekor burung. Nah, burung itu di pagi hari dia lapar, perutnya kosong. Nah, terus apa yang dia lakukan? Apa burung terus wis lah aku ning nggon sarang wae meneng wae, jogrok kene wae, engko nek wayahe entuk panganan ya teko dhewe, cacinge teko dhewe. Mboten toh? Burung itu di pagi hari dia keluar dari sarangnya. Nah, artinya apa? Dia berikhtiar untuk menemukan makanannya. Padahal burung niku ndak punya akal. Dia nggak tahu di mana makanan. Yang penting aku melaku, yang penting aku metu. Nah, jadi dia berikhtiar, maka akhirnya karena dia berikhtiar, Allah berikan taufik, akhirnya dia menemukan makanannya sehingga ketika pulang di sarangnya di sore hari perutnya sudah kenyang. Nah, makalnya sempurna. Ya contoh burung aja ming jogrok wae pasrah bongkoan mau wis lah rasah reko-reko. Nah, yang betul adalah betul kita menggantungkan hasil akhir kepada Allah, tetapi kita juga tetap menempuh sebabnya, kita tetap berikhtiar untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tadi. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, antara tawakul dan tawakul ya. Kalau tawakal itu tawakul atau tawakal ini ada ikhtiarnya, kalau tawakul ini meng pasrah bongkoan. Nah, dan ini tidak benar ya. Baik. Nah, kemudian apa hukumnya tawakal? Ya, tawakal ini hukumnya wajib. Ya. Bahkan tawakal ini menjadi syarat keimanan. Ya. Jadi kalau orang kok tidak tawakal kepada Allah, berarti belum sempurna imannya. Ya. Bahkan ekstrimnya dia belum beriman. Ya. Apa dalilnya? Surat Al-Maidah ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan kepada Allah lah kalian harus bertawakal jika kamu betul-betul beriman. Ya. Artinya apa? Kalau orang tawakal berarti belum beriman atau imannya belum sempurna. Ya. Nah, di dalam
Al-Quran kita juga menemukan beberapa ayat atau beberapa ayat yang menganjurkan, yang mengarahkan tentang tawakal. Nah, ini waktunya tinggal sedikit, nanti kalau sudah ya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad SAW untuk bertawakal kepada Allah. Nah, kalau Nabi diperintahkan tawakal, berarti itu umatnya juga diperintahkan untuk tawakal. Nah, gitu. Misalnya di surat An-Naml, Allah berfirman, "Fatawakkal 'alallah." Maka bertawakallah kamu Muhammad kepada Allah. Innaka 'alal haqqil mubin. Sungguhnya engkau Muhammad di dalam kebenaran yang nyata. Ya, jadi yang diperintah ini Nabi. Tapi perintah kepada Nabi secara tidak langsung ya perintah kepada umatnya, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedua, bentuknya adalah Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bertawakal. Nah, kalau tadi kan tidak langsung, yang diperintahkan Nabi, nah, tapi maknanya juga memerintahkan kita. Nah, kalau ini langsung, Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman. Ini sama ayatnya tapi beda suratnya. Ali Imran 122, Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun, dan hanya kepada Allah lah orang-orang yang beriman itu bertawakal. Nah, kemudian cara yang lain, Allah mensifati orang-orang yang beriman bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang bertawakal. Nah, ini di surat Al-Anfal. Di antara ciri orang yang beriman adalah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya zadathum imana, bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah, hanya kepada Rabb-nya mereka berserah diri. Nah, jadi disebutkan, oh berarti tawakal itu sifatnya orang yang beriman. Berarti nek kowe pengen dadi wong sing beriman, sing dijamin swarga, wajib tawakal. Nah, jadi ini diantara bagaimana Allah memerintahkan tawakal di dalam Al-Quran. Kemudian cara yang lain adalah zikru amsilati min tawakkulil anbiya'i. Nah, Allah menyebutkan kisah-kisah tawakalnya para nabi. Ya, misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa dalam surat Al-Mumtahanah, ya. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, jadi ya Rabb kami, sungguhnya hanya kepadamu kami bertawakal, dan hanya kepadamu kami akan kembali, dan hanya kepadamu besok nanti kami akan kembali, ya. Jadi ini tawakalnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nah, termasuk tadi sudah saya singgung. Nah, ini ada tambahan, ketika dilemparkan dari manjanik itu, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, cukuplah bagiku Allah, dia adalah sebaik-baik pelindung. Nah, tadi ketika dicegat malaikat hujan, wah nek kowe ra butuh, aku butuhnya karo Gusti Allah. Nah, kemudian Nabi Musa juga begitu, ketika sudah dikejar Fir'aun kepepet, ya, maka dia juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi disebutkan contoh-contoh bagaimana para nabi bertawakal, termasuk Nabi Muhammad SAW ketika mau perang Uhud, dikatakan ini yang nyerang banyak sekali, 3.000, sementara kaum muslimin kekuatannya cuma berapa? 1.000. Nah, apa kata Nabi? Disebutkan dalam Al-Quran, alladzina qala lahumun nas
yaitu orang-orang yang ketika berkata manusia kepada mereka, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Sesungguhnya ini manusia, musuh-musuh telah berkumpul, jumlahnya banyak, takutlah kamu kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana, justru mereka imannya tambah kuat, ya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah, cukuplah bagi kami Allah, wa ni'mal wakil, ya, sebaik-baik pelindung, ya, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya, sebaik-baik penolong, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktunya sudah kurang 2 menit, mari kita akhiri dengan berdoa karena ini adalah waktu yang mustajab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa tilawatana wa tarawihana wa tadarrusana wa i'tikafana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna awtanina Indonesia wa aslih a'immatana wa wulata umurina wa a'inhum fi ta'tiyati amanatihim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.